Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang boleh nggak sih membanding-bandingkan anak kita dengan anak lain dan efeknya seperti apa. Tadi kita sudah ngobrol dengan Mbak Ayu dan ternyata ini efeknya luar biasa, membuat anak down dan bahkan nggak percaya diri, bahkan jangka panjangnya juga sangat-sangat negatif gitu Mbak Ayu ya. Kita kan coba ngobrol dengan salah satu ibu, pernah nggak sih dia mungkin punya pengalaman yang serupa, baik dia melakukan pada anaknya atau mungkin pernah merasakan ini dari orang lain gitu ya. Kita coba tanya, kita akan coba ngobrol, kita sapa dulu dengan Ibu Fitri. Halo Ibu Fitri. Halo. Halo, apa kabar? Salam kenal. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Hari ini di studio Kumpul Keluarga ada saya Dika dan juga ada psikolog kita Mbak Ayu Sutomo. Kita lagi ngobrol tentang membanding-bandingkan anak. Untuk Ibu Fitri sendiri pernah nggak sih melakukan hal serupa tanpa sadar? Pernah sih. Okay. Tanpa sadar pernah melakukan banding-bandingkan ke anak. Itu biasanya saat membandingkan atau melakukan hal itu karena apa? Apakah karena memang ingin anaknya seperti ada kemajuan seperti anak lain atau seperti apa? Iya. Kayak apa sih, kayak kalau lagi ini aja sih, lagi kayak main atau apa, kalau lagi lebih ke belajar sih ya. Kayak anaknya tetangga aku nih nih dia belajarnya rajin loh, pinter kayak gitu. Terus kalau ke anak aku kayak males, lebih kayak pengennya main terus kayak gitu sih. Okay. Jadi kayak ngebandingin ke dianya. Oke. Ini tuh sebenarnya mungkin maksudnya memang positif juga ya Mbak Ayu ya, ingin anaknya termotivasi untuk giat belajar juga seperti mungkin anak teman atau anak tetangga gitu ya. Tapi pernah nggak sih ada respon seperti apa yang anak berikan saat Ibu Fitri sendiri sedang membandingkan? Pertama pernah yang dia yang diem sih, nggak ada respon apa-apa. Tapi terus kesininya mungkin kayak udah sering kali ya dibandingin gitu. Terus dia kayak langsung, bunda kenapa sih disama-samain terus sama dia kayak gitu. Kayak udah mulai gerah kali ya. Oke, jadi sudah mulai terlalu sering akhirnya anak bisa bereaksi gitu ya. Ini satu hal yang memang rata-rata anak-anak lakukan gitu ya. Pertama dibandingkan mungkin dia bilang iya mami, iya ma, iya ibu gitu ya. Lama-lama kenapa sih harus aku dibandingkan? Sebenarnya lebih baik anak ini merespon atau justru diam saja Mbak Ayu? Merespon ya. Jadi kita tahu ya, sebenarnya efeknya apa kalau anak sebenarnya diam saja? Kalau anak diam aja kan kadang-kala orang tua juga nggak tahu ya. Kalau misalnya apa yang dilakukan oleh orang tua itu secara tidak sengaja mungkin menyakiti atau membuat anak merasa terganggu gitu kan, dan membuat anak merasa tidak nyaman. Orang tua menganggapnya ya udah gitu aja gitu kan. Sehingga ketika anak memang merespon apa yang disampaikan orang tua, kemudian anak menyampaikan ketidaknyamanannya atas sikap dari orang tua, at least orang tua bisa dapat kayak warning gitu. Oh iya ya ternyata aku salah nih, dan buru-buru untuk memperbaiki gitu kan. Karena parenting kan kadang-kala kita juga nggak sadar membuat kesalahan, namanya perjalanan sepanjang seumur hidup gitu kan, nggak sadar melakukan kesalahan, kemudian kita juga setidaknya kita tahu bahwa oh ini kurang tepat, ini anak saya nggak nyaman. Gitu. Oke, jadi sebenarnya dengan respon dan juga feedback dari anak ini akan jauh lebih membantu agar orang tua mungkin yang tadinya lupa jadi ingat, oh ternyata ini kurang tepat ya buat si anak ya. Oke, Ibu Fitri, semenjak anak ada respon demikian, apa yang Ibu Fitri lakukan? Apakah mulai sadar bahwa oh kayaknya ini kurang tepat dan tidak membuat perubahan yang berarti juga pada anak? Iya, mulai sadar sih. Terus jadi lebih kayak kita cari cara sih buat maintenance kayak biar lebih baik lagi gitu anaknya kayak gimana. Jadi tapi udah nggak yang jangan kamu kayak gini dong biar sama kayak dia gitu, nggak yang kayak gitu sih. Jadi ya udah langsung dipraktekin aja. Misalkan kayak aku kan misalkan kerja nih, pulang kerja ya udah waktunya ngurusin anak nih, hari jam segini dia belajar ini kayak gitu, lebih yang di maintenance kayak gitu. Cuman nggak dibahas lagi kayak gitu sih. Oke, jadi belajar dari hal tersebut ya, jadinya memang akhirnya tersadar gitu bahwa ya oh kayaknya kurang tepat. Nah gimana kalau misalnya kalau tadi Ibu Fitri memang salut akhirnya memang bisa sadar sesuai prosesnya saat anaknya memberikan respon. Tapi ada juga orang tua yang saat diberi respon pada anak justru
tanggapannya berbeda, mungkin kok malah melawan. Nah, kondisi yang kayak gini gimana nih Mbak Ayu? Iyalah, makanya mungkin beberapa orang tuh juga masih masih sibuk dengan urusan dalam tanda kutip dalam dirinya dia, sehingga tidak mudah untuk menerima tadi, tidak mudah untuk menerima masukan dari anak, kemudian tidak peka terhadap apa hal-hal yang disampaikan oleh anak begitu kan. Nah itu seringkali terjadi gitu. Nah kalau seperti itu kondisinya gimana? Kalau misalnya anaknya sudah agak besar, ya akan lebih baik bahwa kemudian menyampaikan bahwa aku tahu mungkin ekspektasi ibu atau ayah, mama atau papa seperti ini gitu. Aku akan coba, misalnya anaknya mau coba gitu, atau menyampaikan keberatannya dengan cara yang baik. Kalau memang sudah usianya mungkin remaja gitu, atau remaja akhir, atau mungkin sudah bisa berkomunikasi lah dengan orang tua secara dua arah seperti itu. Kalau misalnya memang anaknya masih kecil gitu kan, sebetulnya berbalik kepada orang tuanya gitu, karena untuk memahami dan menjadi lebih peka terhadap respon yang diberikan oleh anak gitu. Sebetulnya kan ekspektasi baik tapi disampaikan dengan cara yang salah, mungkin juga bisa dimaknai salah oleh anak kan. Sehingga akhirnya nggak tercapai sebenarnya apa yang diharapkan orang tua. Itu dia, akhirnya malah goalnya nggak nyampe gitu ya Mbak Ayu ya. Oke, Bu Fitri, kalau biasanya kan anak itu adalah peniru ulung sebenarnya. Saat si orang tua melakukan hal tersebut, bisa jadi anak akan melakukan hal serupa. Pernah nggak Ibu sendiri dibandingkan oleh anak dengan orang tua lain? Pernah sih. Respon Ibu saat itu seperti apa? Ya diam dulu sih, sempet kayak lebih mikir dulu, bener gak nih ya, maksudnya kayak nginget juga, iya nggak kayak gitu. Terus ya habis itu langsung lebih kita lebih minta, ya udah minta maaf ya, nanti Bunda juga bakal kayak gini gitu. Oke, itu dia ya, kadang-kadang ini juga mungkin sempat terjadi juga pada saya, mungkin dulu belum tahu, akhirnya ada feedback tersebut dibandingkan misalnya, kok mamanya temanku sering di rumah, kok mamaku temanku sering masak, mami kok seringnya melukis, misalnya kayak gitu ya. Itu sering banget apa yang harus kita lakukan saat kita sendiri dibandingkan oleh anak. Mungkin terlebih itu juga dia meniru apa yang kita lakukan. Ya kan? Sampaikan bahwa oh iya ya, menurut adik atau menurut kakak seperti itu ya. Oh mama kurangnya ini. Oke, terima kasih masukannya. Benar yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi. Oke, benar, nggak apa-apa. Makasih ya, besok mama akan perbaiki. It's really good untuk seperti itu. Tapi sebenarnya itu warning juga sih sebenarnya ke kita. Kalau orang tua saat digituin anak rasanya nyaman nggak? Ada rasa nggak nyaman loh. Orang dibandingin nggak ada yang nyaman kan ya gitu kan. Nah itu juga sebenarnya bisa jadi feedback buat kita ketika kita membandingkan anak, kita bisa merasakan juga setidaknya. Anak juga nggak nyaman kok digituin. Jadi mungkin bisa disampaikan dengan cara yang lebih tepat. Oke, jadi sebenarnya ini jadi satu refleksi juga ya Mbak Ayu saat kita mendapatkan hal serupa. Oh sebenarnya nggak nyaman loh saat kita dibandingkan. Jadi alangkah baiknya kita tidak melakukan hal serupa juga pada mereka. Oke, Ibu Fitri, terkait tema kita hari ini nih, membandingkan anak, efeknya seperti apa dan caranya mungkin untuk menghindari agar anak tetap termotivasi. Ada tidak pertanyaan untuk psikolog kita Mbak Ayu Sutomo hari ini, silakan. Ada sih. Gini Mbak Ayu mau tanya, kan kalau misalkan yang suka banding-bandingin anak dengan orang lain itu orang tua atau mertua kita sendiri gitu ya. Terus bagaimana ya membicarakannya agar mereka tuh mengerti, terus berhenti untuk membanding-bandingkan cucunya. Karena kan lebih sulit tuh untuk menasehati orang tua dibanding anak sendiri. Agak gimana nih Mbak Ayu? Ini sering terjadi ya. Kita udah membandingkan tapi kemudian orang tua atau mertua atau orang lain kemudian membandingkan. Kemudian kalau memang saat itu masih ada di kita di sana, boleh kita langsung sampaikan, misalnya ada anak kemudian dibandingkan oleh orang tua atau oleh orang mertua, boleh kemudian kita kasih hal positif kok ke anak. Enggak, adek juga bagus kok, abang juga pinter kok di matematika. Emang lukisannya abang misalnya dibilang, iya harusnya lukisnya bagus apa? Ya abang pinternya di matematika, bagus kok matematikanya. Jadi penguatan dari kita sebagai orang tua itu penting untuk kita sampaikan pada saat anak merasa bahwa dirinya itu dibandingkan gitu. Kalau saat itu kita hadir di situ. Kalau kepada orang tuanya tentunya kita bisa membicarakan atau sampaikan kepada orang tua bahwa apa sih sebetulnya hal-hal negatif yang didapat dari membandingkan. Kalau tujuannya nggak akan dapat kok, justru malah kemungkinan hal-hal lain yang akan terjadi dan itu efeknya negatif. Mungkin orang tua kita juga melakukan bukan karena dia sengaja, tapi emang mungkin nggak tahu, belum teredukasi, atau mungkin kelewatan. Jadi nggak apa-apa juga untuk kemudian disampaikan atau diingatkan, diedukasi bahwa ada kok cara yang lebih
baik untuk misalnya tujuannya memotivasi gitu. Yang jadi penasaran sebenarnya saat anak dibanding-bandingkan dengan seorang lain atau dengan anak lain, ada tidak sih sejauh mana efeknya pada relasi mereka? Relasi dengan dengan orang yang dibandingkan anak tersebut iya. ya. Seringkali outputnya adalah merasa anak yang dibandingkan ini merasa tidak percaya diri ketika membandingkan dirinya dengan orang lain. Seringkali juga kalau misal berdampak panjang terus-terusan gitu ya, bisa juga muncul perasaan tidak suka atau tidak nyaman saat bersama dengan orang tersebut. Karena kan dibandingin terus-terusan gitu kan. Sehingga dia merasa bahwa oh tidak percaya diri, oh dia mah lebih bagus. Kemudian bisa malah pada akhirnya kalau kata membandingkan pada saat membandingkan itu ada statement, oh kamu nggak bagus, anak akhirnya bisa percaya bahwa oh ya saya emang nggak bagus deh. Dan kemudian dia bisa merasa bahwa oh orang lain lebih bagus deh, oh si itu lebih bagus deh gitu. Sehingga efeknya pada relasi tentunya dia nggak nyaman atas hal tersebut gitu. Bisa jadi perasaan tidak suka kalau dengan saudara terakumulasi dalam banyak bentuk perilaku yang negatif lain. Dan ini ironis sekali kalau itu terjadi pada mungkin saudara kandung gitu ya. Ini kan harus dijaga terus relasinya sampai dewasa mereka nanti ya. Baik Ibu Fitri, kira-kira seperti itu. Semoga mudah-mudahan bisa diterapkan di rumah ya. Iya, Kak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Dika dan Mbak Ayu. Ya, sampai jumpa. Oke, ternyata efeknya tuh panjang sekali dari membandingkan. Itu sih mungkin hal sederhana yang kita lakukan selewat aja ya, tapi nggak tahu apa yang bisa, luka apa yang akan kita torehkan di hati anak. Kita masih akan bahas lebih jauh lagi bagaimana kita mungkin bisa paling tidak memperbaiki kondisi saat sudah terlanjur membandingkan anak dari kecil gitu ya. Kita akan jeda, kita akan balik lagi, tapi Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.